wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu mukminin dan mukminat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah masih mengizinkan kita dalam kajian hadis Riyadhus Shalihin. Maka untuk itu kesempatan maghrib ini kita coba melanjutkan pembahasan hadis yang berada di bab taubat. Nah, untuk kesempatan maghrib ini hadis yang kita bahas terkait tentang seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ya, jadi tentang Ka'ab bin Malik, sekaligus hadis ini adalah tafsiran dari surat At-Taubah ayat 118. Dan kisah ini diceritakan langsung oleh beliau, oleh Ka'ab, ya. Yang mana hadisnya sangat panjang dan ada hubungannya dengan perang Tabuk, ya, dengan peperangan yang terkenal yaitu perang Tabuk. Jadi kisahnya, kata Ka'ab, dia mengatakan, aku tidak pernah menyelisihi Rasulullah dalam setiap peperangan kecuali perang Tabuk. Jadi Ka'ab ini kalau ada panggilan jihad, bantu agama, dia paling laju, paling semangat, paling relawan. Maka kata Ka'ab, aku tidak pernah absen dalam membantu perjuangan Islam kecuali kali ini saja, ya. Nah, kali itu rupanya perangnya sangat penting. Nah, karena itu kata Ka'ab, innama kharaja Rasulullah wal muslimun yuriduna 'ira Quraisyin hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim 'ala ghairi mi'ad. Ya, dulu ada sebuah perang yang mana Rasulullah keluar dengan para sahabat di sebuah peperangan yang sangat penting. Lawannya itu banyak sekali musuhnya. Personil kaum muslimin pas-pasan, ngepres, atau bahkan kurang memadai. Jadi di dalam Islam itu ada yang posisinya perang ini Nabi tak suruh semua ikut. Wahai para bapak-bapak laki-laki, sekian yang ikut, sekian yang tinggal, gitu. Tapi ada yang Nabi suruh maksimalkan ikut. Apa sebab? Karena memang lawannya berat, kondisi geografisnya juga berat, sehingga harus mendatangi jarak yang jauh dan sebagainya. Nah, waktu perang Tabuk ini, ya, perang Tabuk kebetulan memang sedang berbuah derasnya panen kurma. Jadi musim panen. Jadi Bapak Ibu, kalau musim panen di Saudi itu orang yang punya lahan kurma kaya mendadak, sultan. Jadi kalau lagi panen raya, itu kurma dipanen luar biasa, sampai ternak-ternak kambing mereka, kambing-kambing Arab itu makannya bukan rumput, kurma. Jadi dikasih wadah kurma, isinya disiram air, jadi melayang-layang di atas air. Itulah makanannya, hebat kan? Ya, kita aja makan kurma jarang-jarang. Ini kambing ternak Saudi makannya kurma. Kalau lagi panen luar biasa mahalnya. Nah, kemudian waktu itu akhirnya berangkat
Nabi bilang jangan ada yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Laki-laki yang ghairu udhrin, tidak ada uzur halangan, jangan sampai tak ikut. Kecuali ada yang enggak ikut. Siapa? Syuyukhun kabir, orang-orang tua tak ikut. Kemudian siapa lagi? Ya, minal jurhum, orang-orang yang luka. Jadi dulu dia ikut perang yang lain, cacat atau lukanya belum sembuh, tidak usah ikut. Yang sehat tidak ada uzur mesti ikut. Kata Ka'ab bin Malik, saya itu muda, saya tidak ada uzur, harta lagi banyak, cuma waktu itu digelayuti syaitan. Akhirnya Nabi kumpulkan para sahabat, ayo siap-siap, ya, tajahazu ilal jihad, persiapan untuk berangkat membela agama. Tapi tahu-tahu kata Ka'ab bin Malik, rasa malasku itu datang. Apa sebabnya? Karena Ka'ab sedang sedap-sedapnya panen kurma. Berat, ninggalkan kurma lagi panen untuk berjuang, itu sama saja seolah-olah meninggalkan cuan yang besar. Ada cuan, tinggalkan. Bingunglah Ka'ab. Malam-malam itu kawan-kawan muslimin sudah siap-siap. Kata Ka'ab, ma fa'altu syai', aku belum ngapa-ngapain, tapi aku ikutlah. Tapi dia tak buat action. Akhirnya besok pagi fagoda Rasulullah, Nabi berangkat pagi-pagi dari Madinah menuju ke Tabuk. Waktu pagi-pagi kata Ka'ab bin Malik, aku pun ma fa'altu syai'an, aku belum buat apa-apa. Sampai akhirnya Nabi dan para sahabat pergi, enggak apa-apa, nanti aku nyusul. Biasanya kan gitu. Tapi kalau dia digoda syaitan, akhirnya Ka'ab bin Malik enggak juga buat apa-apa, tidak persiapan apa-apa. Sampai informasinya Nabi sudah sampai di Tabuk dan ma fa'altu syai', aku belum buat apa-apa. Sampai akhirnya Ka'ab bin Malik tak jadi pergi. Ya, tak jadi pergi. Nah, rupanya sampai di Tabuk, Nabi bilang, "Aina Ka'ab ibn Malik?" Mana Ka'ab bin Malik? Kenapa dia tak nampak di perang Tabuk ini? Padahal dia notabene segar, muda, tidak ada uzur, tidak ada halangan. Kemudian tiba-tiba ada temannya yang menyeletuk, ya. Dia sedang berselimut dengan pakaian kemewahan. Ya, dia lagi tak bisa tuh Nabi. Ka'ab tuh lagi sibuk dengan harta dia, berpeluk dengan harta. Sampai ada seorang sahabat yang nyeletuk, jangan seperti itu. Ya. Jangan kalian seperti itu. Kalian tidak tahu apa yang terjadi. Ma a'lamu minhu illa khairan. Sahabat bilang gini, kita tidak kenal Ka'ab kecuali dia orang yang baik. Tiba-tiba gara-gara satu kali absen langsung kita jelek-jelekkan dia. Enggak boleh, diingatkan. Jadi enggak boleh suudzon. Kenapa? Ka'ab ini baik, rajin, relawan. Kebetulan di perang Tabuk dia tergoda, lemah imannya. Akhirnya dia tidak ikut. Ya namanya begitu, sama-sama pejuang kebaikan, yang nyinyir tuh ada aja. Akhirnya dibela oleh sahabat yang lain, jangan kalian bilang begitu. Kita tidak mengetahui tentang Ka'ab kecuali dia adalah orang yang sangat baik. Ya. Kata-katanya, wallahi ma ra'a rajulan mudiyan yazulu minas sarab. Tidaklah dia kecuali orang yang baik, ya. Akhirnya Bapak Ibu jemaah sekalian, Ka'ab tidak ikut. Terjadilah peperangan. Para sahabat babak belur, ada yang berhasil dengan baik, ada yang tidak berhasil. Sampai akhirnya selama itu Ka'ab itu gelisah. Dan ketika Ka'ab itu tidak ikut, dia lihat ada berapa orang tak ikut? 89 orang. 89 orang ini, yang 9 ini orang uzur, termasuk Ka'ab. Ya. Ada 3 orang yang tak ikut, namanya Murarah, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Ka'ab. Ini yang tidak terlalu ada uzur halangan.
Ada 6, ya, 6 di antara mereka itu veteran luka-luka, orang tua. 80 orang dari 89 itu hampir kaum munafik semua. Makanya ketika Ka'ab tengok, wah, aku jangan-jangan sama kayak geng-geng munafik ini. 89, 80-nya orang munafik, ya, 6 orang uzur, 3 orang yang tak ada uzur, Murarah, Hilal dan Ka'ab. Ka'ab tengok, mati itu. Geng-geng aku ini semua, yang lain berangkat semua. Sehingga Ka'ab gelisah, jangan-jangan aku termasuk orang munafik, ya Allah, jangan-jangan termasuk orang munafik. Akhirnya dia dengar, semakin dia dengar info Nabi sudah selesai perang, Nabi tidak balik ke Madinah, semakin gelisah. Apa yang ada di kepala Ka'ab? Apa aku alasan? Alasan apa? Alasan apa? Alasan apa? Akhirnya sampailah Nabi ke Madinah. Biasanya Nabi itu kalau habis jihad sampai nggak langsung pulang ke rumah, tapi sholat ke masjid 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu di teras masjid Nabi menerima alasan-alasan siapa yang tidak ikut. Jadi Nabi terima, fulan mana fulan, kenapa nggak ikut? Semuanya bersimpuh, maaf ya Rasulullah, kami nggak ikut karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Tiba-tiba datang beberapa orang di antara yang 80 orang itu. Mereka punya uzur yang alasan kebohongan. Nabi, saya nggak bisa ikut, begini istri saya, begini mama saya, begini keluarga saya. Padahal tidak. Dan Nabi tidak pernah, ya, menghukumi kecuali yang nampak. Walaupun orang itu berbohong, Nabi bilang iya, ya udah, nggak apa-apa. Tolonglah minta ampun kepada Allah. Padahal ini orang pura-pura bohong, orang munafik, supaya Allah ampuni saya. Nabi doakan. Ka'ab perhatikan dari jauh. Matilah, matilah, matilah. Sekejap lagi aku nih, sekejap lagi aku, kata Ka'ab. Itu berkecamuk di dalam pikiran Ka'ab. Aku nak bohong apa? Aku mau alasan apa sama Rasulullah? Aku gak ikut kontribusi dalam perjuangan agama, terus aku mau bohong apa? Tapi di hatinya berkecamuk, saya tak boleh bohong, saya harus jujur, karena bohong itu membawa kepada neraka, sementara jujur membawa kepada surga. Walaupun jujur itu pahit seperti minum obat. Dalam Islam berkata jujur itu wajib. Walaupun kita macam menelan pil pahit, tapi orang yang sakit dia harus tekan pil pahit supaya sembuh. Itulah kejujuran. Akhirnya tibalah giliran Ka'ab. Waktu Ka'ab datang kepada Nabi, ya, kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, takallaftu minka wa 'anil muslimin. Wahai Nabi, aku telah menyelisihi engkau dan sahabat kaum muslimin yang lain. Ma'indi min udrin, ya, sesungguhnya aku ingin saja berbohong, mencari uzur seperti kawan-kawan yang tadi. Tapi sejujurnya Nabi, aku tak ada alasan. Nabi tanya, macam mana panen? Bagus. Macam mana badan? Sehat. Bagaimana keuangan? Stabil. Jadi gak ada halangan. Kalaulah aku tidak berbicara bukan kepada Nabi yang mulia, niscaya aku sudah bikin cerita-cerita bohong, alasan supaya engkau tidak marah padaku. Tapi bagaimana ketika aku berbohong padamu sementara Allah Maha tahu? Karena itulah dia tak mungkin sanggup berbohong kepada Allah di hadapan utusan Allah yang paling mulia. Kalau Nabi mah dibohongin orang, Nabi tak akan marah-marah. Iya saja Nabi. Dia hukumi dengan yang zohir. Makanya di dalam Islam orang-orang yang munafik itu nggak pernah dibunuh, biarin aja. Orang-orang hipokrit itu nggak pernah dibunuh, biarin aja. Nanti kebohongannya akan dituntut di akhirat. Makanya dalam Islam itu betul-betul lah kalau berbuat itu karena Allah, lillah, jangan karena apa-apa. Memang orang tak nampak, tapi Allah Maha tahu. Allah itu bukan hanya tahu, teliti. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti dengan apa yang kau kerjakan. Bukan cuma tahu, teliti, detail. Akhirnya kalau bukan di hadapan engkau,
dan tidak takut kepada Allah, aku akan berbohong. Tapi jujur ya Nabi, ma indi min udhrin, aku tidak punya uzur apapun. Memang akulah yang lemah, aku yang salah, aku yang malas. Tiba-tiba Nabi mengatakan, wa hadza qad sadaq. Nah, inilah orang yang jujur, inilah orang yang jujur. Qum, berdiri kau Ka'ab, hatta yaqdiyallahu anka, sampai Allah putuskan perkaranya buat kamu. Jadi waktu itu Nabi belum putuskan. Nabi menunggu wahyu dari Allah melalui Jibril. Untuk apa? Setelah Ka'ab bin Malik selesai laporan sama Nabi, banyak kawan-kawan yang tak ikut bilang gini, bodoh sekali kamu Ka'ab. Apa susahnya kau berbohong sikit, yang penting Nabi tak marah. Kenapa kau bilang begitu? Kenapa kau jujur kali? Kenapa nggak ikut gaya cara kami? Kami bilang saja alasan sama Nabi. Kata Ka'ab, sekarang kau bisa bohong, akhirat kau tanggung. Itu yang tidak mau. Aku tidak mau nanggung dosa di akhirat. Maka biarlah aku jujur, walaupun dengan jujur ini ibaratnya aku babak belur. Aku kena tegur, gak ada masalah. Yang penting jangan sampai di akhirat dibakar di azab neraka. Jangan sampai. Akhirnya, bodoh sekali kau, dungu, kata orang-orang munafik itu, dungu sekali. Akhirnya ditanya, hal ma'aka man qala mithlaka, ada enggak yang macam engkau ini, yang ngomong jujur-jujur tak mau ikut berbohong? Kata Ka'ab, ada 3 orang termasuk saya. Siapa itu? Murarah, Ka'ab, dan Hilal. Ini 3 orang yang memilih jujur, ngaku depan Nabi kalau mereka salah tak ikut. Akhirnya setelah semua kesaksian, turun perintah Allah. Perintahnya apa? Tidak ada satupun, ini perintah Allah kepada Nabi dan seluruh sahabat, yang boleh berbicara kepada 3 orang ini. Bahkan Allah memberikan boleh tidak balas salam 3 orang yang takhallafu Rasulillah, telah menyelisihi Nabi dalam perjuangan. Kalau yang munafik tidak, didiamin saja, tapi dosanya ditanggung sampai mati. Yang bohong-bohong tidak dapat. Cuma 3 ini, Murarah, Hilal, dan Ka'ab. Ya. Kemudian kata Ka'ab, la yukallimu ilaina ahadan minhum, tidak ada satupun semenjak ketetapan itu ada yang mau berbicara sama aku. Sampai akhirnya ke masjid, Ka'ab pergi sholat, tengok para sahabat semua buang muka. Pernah sampai kata Ka'ab, aku sengaja untuk Nabi sholat, aku sholat sebelah Nabi, biar berpapasan lah. Mana tahu Nabi mau senyum sama aku kan. Habis salam Nabi, gak mau, Nabi pindah lagi, tak dilayan. Ini Pak, kalau kita hidup begini Pak, tak enak betul. Jangankan sama Nabi, Bapak kalau punya masalah sama tetangga dekat perumahan, sebelah perumahan kita nih, sebelah rumah, masam muka, waduh. Tanya sama yang akhwat, kalau kita punya tetangga, teman kerja yang begitu, lebih baik aku pindah kerja aja, lebih baik pindah rumah. Kenapa? Tetangga nggak bersahabat, kita dicuekin. Ini dicuekin satu negeri coba. Dan ini perintah Allah. Jadi pernah sampai satu hari, kata Ka'ab, aku datang ke rumah sepupuku, dan dia adalah orang yang paling sayang sama aku. Dia datang ke rumah sepupunya lagi panen kurma, dia manjat ke dinding, dia bilang, assalamualaikum ya ibni akhi, ya akhi. Assalamualaikum. Dia bilang, maradda alaiha salam, kata Ka'ab, sepupu paling aku sayang aja, paling sayang sama aku, tidak mau balas salam aku. Karena apa? Perintah Allah. Pokoknya tidak boleh kepada 3 orang ini. Sampai berapa lama? 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, sampai 39 hari. Satu kampung tak ada yang boleh berbicara, bahkan menjawab salam. Masuk ke 40 hari, ini terjadinya 50 hari, totalnya 50 hari boikot terhadap Ka'ab dan 3 orang. Masuk ke 40 hari, tiba-tiba kebijakan dari syariat tambah lagi. Apa kebijakannya? Bilang kepada 3 istri dari 3 orang itu bahwasanya istrinya tidak boleh melayaninya.
Kemudian dipanggil istri-istrinya. Apakah kami harus ditalak? Tidak talak, cuman jangan dihajar. Dihajar itu tak dilayan, diboikot. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Bingung, akhirnya jalan satu hari pertama. Hilal ini termasuk agak tua. Datang istrinya Hilal kepada Nabi, ya Nabi, untuk Hilal boleh enggak? Terserahlah kalau masih diboikot, tapi aku tidak layani dia di kamar, tidak melayani secara biologis, tapi biarlah aku siapkan karena dia sudah tua, badannya sudah ringkih. Kata Nabi, boleh, tapi hanya menyiapkan urusan-urusannya. Tiba-tiba istri Ka'ab bilang, ya Ka'ab, kenapa engkau tidak minta izin? Biar aku minta izin sama Nabi, supaya aku bisa tetap melayani kamu. Kata istrinya begitu. Kata Ka'ab, jangan minta izin. Hilal itu sudah tua, saya masih muda. Malu saya sama Nabi. Biarkan saja. Pergi. Akhirnya diantar istrinya ke rumah orang tuanya. Dia tinggal sendiri. Berjalan 10 hari terakhir terasa berat. Kata Ka'ab, sampai rasanya hidup itu sempit, dunia itu seperti tempurung. Ini diceritakan dalam surat At-Taubah ayat 118. Akhirnya tiba-tiba Ka'ab ke pasar, tempat orang ramai. Dia jumpa orang, tak ada satupun orang mau pandang dia. Semua orang kompak. Makin sempit lagi. Jadi sepertinya dia sepi dalam keramaian, ya Pak. Ramai orang, tapi tidak ada yang mau aware sama kita. Itu sangat menyedihkan, Pak. Jangankan sampai 50 hari kayak begini, Pak. Bapak tak dilayan Pak RT 1 minggu aja udah stres, Pak. Ada apa aku nih? Jangan-jangan ngurus berkas. Ada Pak RT di sini, ada Pak RT. Nah, kita tak ditegur Pak RT aja, Pak. Gelisah, Pak. Ada apa aku nih? Salah apa? Jangan-jangan lupa bayar iuran nih, gitu kan? Ini 50 hari, bukan cuma satu RT, satu negeri tidak boleh untuk melayan dia. Tiba-tiba, ya, datanglah surat dari Raja Ghassan, orang kafir. Dia mau rekrut ini si Ka'ab, ya. Kata Ka'ab, hatta ja'ani fadafa'a ila kitaban min maliki Ghassan wa kuntu katiban faqaraqtu fa idza fihi. Tiba-tiba orang kafir bilang, itu Ka'ab kalau memang sudah tak dilayan sama nabinya dan orang Islam, kita ambil aja biar jadi kader kita, kader kafir. Kita ambil saja. Maka dia baca, isinya apa kata Ka'ab? Amma ba'du fa innahu qad balagona anna sahibaka qad jufaka. Wahai Ka'ab, sesungguhnya kami sudah sampai info kepada saya Raja Ghassan, ya. Ghassan itu negeri kafir. Dia seorang yang Nasrani, ya. Walam yaj'aluka Allahu bidarin hawanin wala madya'in falhaqu bina nuwasika. Kalau memang orang-orang Islam enggak mau terima kamu lagi Ka'ab, kami orang-orang Ghassan siap, udah pindah saja ke agama kami, kamu hidup tentram di sini. Ditegur. Maka kata Ka'ab, hatta idza madat, ya, ini wa hadhihi aidon minal bala. Kata Ka'ab, ini ujian. Pancingannya murtad, Pak. Semua orang tak layan dia sebagai konsekuensi kesalahannya. Gimana? Tapi Ka'ab ini orang yang betul-betul kalau salah pengen siap terima konsekuensi. Dia tak mau mundur, dia gentle. Akhirnya dia bisa lawan. Tidak, saya tidak akan berpindah dari Islam. Biarlah Allah menentukan perkaranya sampai tobatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai ke hari ke-50, semakin sempit. Kata Ka'ab, hidup seperti nggak ada rasanya. Jadi kayak makan, tidak ada bumbunya, Pak. Hambar semua. Tak dilayan orang, istri tak boleh layan, salam tak dibalas, Nabi saja tidak mau senyum sama beliau. Ya, akhirnya ketika jalan ke-50 hari, ya, Ka'ab merasakan rasa sakitnya, ya. Rasa sakitnya ketika diboikot. Inilah akibat dia tidak mengindahkan, bahkan mangkir dari perjuangan agama. Dia wajib ikut tapi dia nggak mau.
turunlah ayat dalam surat At-Taubah. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. Ya, akhirnya apa? Allah terimalah tobatnya. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan khusus kepada 3 orang tadi, yang 3 saja, sampai disebut 3-nya dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 118. Ya, hatta idza daqat alaihimul ardu, sampai hatta idza daqat, daqat itu artinya sempit, sampai mereka merasakan sempitnya dunia ini. Wa daqat alaihim anfusuhum, sampai hati mereka merasakan sempitnya hidup, baru kami terima tobatnya yang 3 orang ini. Laqad taballahu 'alan nabi walladzina wal muhajirina wal ansar, dan Allah telah terima taubat Nabi melalui nabinya, orang muhajirin, orang-orang ansar yang tidak mengindahkan perintah agama, tapi Allah terima taubatnya. Tiba-tiba habis sholat subuh, ya, habis sholat, Ka'ab bin Malik lagi sholat menangis. Ada satu orang sahabat datangi Ka'ab. Ya Ka'ab, abshir ya Ka'ab, abshir. Abshir itu artinya gembiralah. Tenanglah. Ya. Qad yaqdiyallahu amraka. Allah telah memutuskan urusanmu. Engkau dipanggil nabi. Itu yang datang orang miskin gembel. Ka'ab, abshir ya, orang miskin enggak pakai baju. Kau dipanggil nabi tuh, dipanggil nabi sana. Baik, kata Ka'ab, kau gak punya baju. Saking senangnya dipanggil Nabi, bajunya dikasih. Ini baju, aku dipanggil Nabi, ini baju aku buat kau. Pas Ka'ab mau pergi, tak ada lagi baju. Kata Ka'ab, tidaklah aku punya baju kecuali 2. Akhirnya aku ambil di rumah 1 dan 1. Saking gembiranya, tobat diterima, bajunya dikasih. Akhirnya datang kepada Nabi jelaskan. Dan ketika datang kepada Rasulullah, kata Ka'ab, itu senyum yang sudah hampir 2 bulan aku tak lihat. Nabi datang dengan senyum. Ya. Maka kata Ka'ab, aku melihat wajah Nabi itu seperti rembulan yang bersinar. Ya. Luar biasa. Nabi duduk, Ka'ab baru datang, tiba-tiba disambut oleh Tolhah. Tolhah itu sahabat yang mulia. Abshir ya Ka'ab, abshir, gembiralah wahai Ka'ab. Ya, akhirnya bersimpu di hadapan Nabi. Nabi tersenyum. Allah sudah menentukan perkaranya. Sampai hari ini tidak ada lagi boikot untuk dirimu. Inilah kisah pertobatan Ka'ab bin Malik karena mangkir dari kewajiban membantu kontribusi dalam perjuangan agama. 3 orang ini sampai disebut dalam Al-Quran karena saking kedalaman tobatnya. Nanti Bapak Ibu silakan cek surat Taubah ayat 118. Itulah ayat yang paling bahagia bagi Ka'ab dan Murarah dan Hilal. Kenapa? Sampai-sampai Allah memutuskan perkara tentang dia gitu. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan atas 3 orang yang menyelisihi Nabi. Kan 3 orang, berarti kan ayatnya itu direct. Hatta idza daqat 'alaihimul ard, sampai mereka merasakan sempitnya bumi. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, sampai mereka merasakan hati mereka sempit. Tapi setelah 50 hari diterima. Mulai saat itu kata Ka'ab, tidak pernah ada seruan dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya, kecuali aku akan menjawab dengan sigap dan cepat. Dan jadi pelajaran buat yang lain. Jangan macam-macam besok, jangan pura-pura, ya. Walaupun Nabi tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Tapi Ka'ab bin Malik dan 3 orang tersebut enggak ada lagi dosa. Kenapa? Sudah dihapus dengan ujian yang ditimpakan, diboikot selama 50 hari. Ya. Nah, inilah kisah tobatnya Ka'ab bin Malik. Kita bisa ambil pelajaran jamaah sekalian, bahwasanya yang pertama, jujur itu harga mati. Dalam Islam jujur itu harga mati.
Jujur harga mati, nggak ada pilihan lain. Karena setelah ayat itu, setelah 118, ayat 119 itu perintah untuk menjadi bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dan kamu bersamalah orang-orang yang jujur. Inilah ya salah satu aset Islam. Gak boleh dalam Islam ngomong bohong. Makanya ketika Ja'far bin Abi Thalib dan para muhajirin ke Habasyah berdebat dengan Abu Sufyan di depan raja Nasrani yang bernama Najasyi. Yang ditanyakan sama Najasyi, waktu itu kan Abu Sufyan mau tarik paksa orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Kami bawa pulang tuh teman-teman kami, kabur karena apa? Dia telah mengingkari Tuhan-Tuhan kami, berhalanya. Maka kata Najasyi, jangan, saya pengen tanya, apa yang kalian bilang sesat teman kamu ini? Maka ditanya, Ja'far, ya Ja'far, apa yang diperintahkan oleh Nabi yang ngaku-ngaku itu namanya Muhammad? Maka kata Ja'far apa? Amaroni bisidqi. Nabi itu selain Nabi Muhammad itu, Nabi kami yang kami ikuti, selain mengajarkan jangan menyembah kecuali Allah, jangan menyembah berhala, dan dia memerintahkan kami berkata jujur. Islam itu jujur. Makanya kalau kita jadi orang Islam masih sering bohong, keimanannya masih tanda tanya. Harus begitu, Pak. Karena perintahnya begitu. Wa kunu ma'as shadiqin. Saya sewaktu menikah sama istri saya bilang, saya komitmen tidak mau berkata bohong walaupun satu kata seumur hidup, nggak mau. Siap nggak begitu? Saya bilang sama istri, ya siap, walaupun pahit. Bohong itu, Pak, sama sekali nggak ada manfaatnya. Bohong itu boleh kalau perang saja, perang boleh bohong, nggak mungkin perang jujur-jujur. Hei musuh, nanti aku akan serang dari timur. Nggak boleh, jujur matilah. Itu boleh. Tapi dalam Islam nggak ada ruang untuk berbohong. Ka'ab bin Malik tunjukkan, tidak apa-apa aku dihukum, yang penting dosaku dihapus, yang penting aku termasuk minas shadiqin, orang-orang yang jujur. Yang kedua, separah-parahnya, ya, ibaratnya Ka'ab ini, Pak, Indonesia sudah mau diserang, dijajah, ya, yang jajah sudah ada di depan pelabuhan. Ya, kemudian kata Bu Wali, hei warga Tanjung Pinang, pertahankan Tanjung Pinang, ada penjajah di pelabuhan sudah mau datang, kan begitu. Harusnya kita semua kan turun. Habis itu kita bertiga, udah tahu saya kita ngopi aja, biar aja orang perang. Pasti kan jadi masalah. Itulah Ka'ab kayak gitu posisinya, Pak. Islam sudah di ujung tanduk, tiba-tiba